asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhum rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah abna'i shalih was shalihah, azanallahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kaifa halukum? Nahnu bikhair alhamdulillah. Ustaz. Nabi khair alhamdulillah. Baik. Walan sanadrus fi yaum sabi' di hari yang ke-7 sanadrus doa apa? Luar. Yalbasul malabis ya. Doa. Assalamualaikum. Malabis. Salam. Mengenakan atau memakai ya, mengenakan atau memakai. Kalau membukanya sudah kan ketika bangun tidur ya, sebelum mandi pasti dibuka bajunya ya. Setelah dari kamar mandi bajunya gimana? Ditutup corona, Kak. Ya, setelah dari kamar mandi keluar kan sudah bangun tidur, buka baju, bismillah, bangun tidur, baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kemudian baca doa bismillah, zikir bismillah ya, membuka pakaiannya, kemudian antum masuk ke kamar mandi ya, kemudian antum baca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, atau antum wudu dulu di luar ya, atau wudunya terakhir nanti setelah keluar ghufranaka, kemudian wudu, atau kalau wudunya di kamar mandi antum baca bismillahnya di luar bismillah ya, kemudian antum mandi sekalian wudu, kemudian antum keluar ghufranaka, kemudian baca doa setelah selesai wudu. Kalau sudah wudu di dalam kamar mandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Doa berwudu, selesai berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Ya. Urutannya sebenarnya harusnya wudu dulu ya. Atau mandi dulu lah. Mandi dulu, keluar baru kita wudu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Mandi. Karena sebagian rumah wudunya itu ada di dalam kamar mandi ya. Maka Ustaz seolah-olah wudunya itu duluan ya. Maka doanya pun duluan. Baik, nggak apa-apa ya. Doa dulu keluar kamar mandi, doa wudu, kemudian doa keluar kamar mandi, atau doa kamar mandi dulu juga nggak apa-apa, kemudian doa wudu. Doa selesai wudu. Setelah itu apa yang antum lakukan? Pakai pakaian atau mengenakan pakaian. Baik. Mengenakan pakaian, siapa yang belum hafal? Masih ada yang belum hafal? Ada nggak yang belum hafal? Yang belum hafal dihafalin ya. Bukunya sudah Ustaz Adit share ya. Antum tinggal download, antum lihat di handphone atau antum print juga bagus. Ya, ada apa namanya? Kegiatan Ramadannya di sana bisa antum gunakan. Baik, doa mengenakan pakaian ya. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ulang lagi. Ada di BPPAI ya, Ustaz? Ya, kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Sekali lagi ya.
Alhamdulillahilladzi kasani, misalnya yang panjang ya. Alhamdulillahilladzi kasani hadas tauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Baik, artinya alhamdulillahilladzi, segala puji hanya bagi Allah, hanya milik Allah yang kasani hadas tauba, yang telah memberikan kepadaku pakaian ini. Ya. Warazaqani, ya sebagai rezeki darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi haulin minni wala quwwah. Min ghairi, tanpa, ya tanpa apa? Ada daya, haul artinya daya, minni dariku ya, tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Tanpa daya dan kekuatan dariku. Baik, segala puji bagi Allah yang memberikanku pakaian ini, memberikan pakaian ini kepadaku, atau seperti itu ya, yang enaknya. Segala puji bagi Allah yang memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rezeki, tanpa, sebagai rezeki darinya, ya dari Allah ya, darinya, tanpa daya dan kekuatan dariku. Insyaallah di sini ada tauhid ya. Ini ada tauhid, tersirat tauhid ya, bisa tersirat juga tauhid rububiyahnya ada, kemudian uluhiyahnya pun ada, dan asma wa sifat juga ada di sini tersirat ya. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Hadis ini menjelaskan, dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersyukur ya, ketika mengenakan pakaian beliau bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Allah. Ini berarti nanti faedahnya juga mirip-mirip ya sama hadis yang lainnya, karena setiap ada kalimat alhamdulillah maka hendaknya kita senantiasa bersyukur. Pasti seperti itu. Hendaknya kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seperti itu. Baik, Rasulullah SAW ya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena telah diberikannya apa, rezeki ini. Ya. Kemudian walaupun rezeki itu hanya pakaian yang menutupi auratnya, itu sudah sebuah rezeki yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahilladzi kasani hadas sauba, hadas saub. Ya, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku. Warazaqani, sebagai rizki darinya. Nah, itu bentuk rezeki. Apalagi rezeki-rezeki. Maka nantiasa kita hendaklah mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan ya, kalau antum terkena sesuatu yang antum tidak suka sekalipun, ya alhamdulillah ala kulli hal. Ya, segala puji hanya milik Allah dalam segala keadaan. Baik. Kemudian juga dalam hadis ini juga Rasulullah SAW berlepas diri dari apa? Berlepas diri dari daya dan kekuatan beliau. Daya itu kemampuan, ya. Daya dan kekuatan beliau. Kuat, antum tahu kalau kuat, jelas ya. Tubuhnya kuat, maksudnya seperti itu. Kalau daya itu kemampuan dia untuk melakukan sesuatu. Hendak dia untuk melakukan sesuatu. Daya dan kemampuan beliau, Rasulullah SAW berlepas diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau mengandalkan daya dan kemampuan tersebut kepada siapa? Pada siapa? La haula wala quwwata illa billah. Di sini min ghairi haulin minni wala quwwah. Tanpa ada daya dan upaya dariku.
nikmat sekecil apapun itu berasal dari siapa? Dari siapa? Allah. Allah Azza wa Jalla. Ar-Razzaq. Ya. Nikmat sekecil apapun itu berasal dari Allah. Ya. Antum bisa bayangkan kalau kita disuruh memberikan nikmat sendiri untuk diri kita sendiri, sulit ya. Tidak mungkin. Inilah yang membuat Fir'aun sombong, membuat Haman sombong. Ya. Mereka menyangka apa yang telah mereka dapat itu berasal dari mereka sendiri. Ya. Berasal dari kekuatan dan kemampuan mereka. Haman merasa dia memiliki harta yang banyak. Haman merasa dialah yang mendapatkan itu dengan kemampuan dia, dengan kepintaran dia. Akhirnya dia dapat harta yang sangat banyak. Korun. Kalau Haman yang membangun bangunan, Korun, ya, yang merasa dialah yang pintar. Ya, dia yang mampu untuk mengumpulkan harta itu, mencari harta tersebut, hingga terkumpullah harta benda yang sangat banyak. Dia merasa harta benda tersebut adalah hasil jeripaya dia, hasil kepintaran dia. Begitupun Haman rasa sombong dengan membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Ya, dengan bangunannya sombong. Begitupun Fir'aun. Ya, dia juga sombong. Dengan kemampuannya, dengan keadaan di sekitarnya, kerajaannya yang luas, bala tentaranya yang banyak. Tapi dia sombong kepada Allah. Dibandingkan dengan teladan kita, Nabiullah. Bayangkan, baru pakaian, ya, la min ghairi haulin minni wala quwwah. Dan juga beliau menisbatkan dengan rezeki-rezeki yang lain. Wa razaqanihi, dan rezeki darinya, mau rezeki apapun itu, min ghairi haulin minni wala quwwah. Itulah muslim yang terbaik. Ketika mendapatkan sesuatu, maka sandarkanlah segala sesuatu itu berasal dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka antum, ketika sendal antum putus, sepatu antum rusak, tas antum sobek, putus talinya, dan tidak mungkin untuk diperbaiki, harus beli yang baru. Sebelum antum minta ke orang tua antum, sebelum antum minta ke ayah dan atau abi antum, atau ke umi antum, maka angkat tangan antum terlebih dahulu. Minta kepada Allah. Ya Allah, sendal saya putus ya Allah. Tolong ganti dengan yang lebih baik ya Allah. Kemarin sendal saya mereknya ini ya Allah, ganti yang lebih baik ya Allah. Saya pengen merek yang ini ya Allah. Boleh. Minta yang terbaik. Sama siapa? Sama Allah. Jangan minta-minta sama makhluk. Tapi mintalah kepada Ar-Razzaq. Ialah Allah Al-Ghani, yang maha kaya. Yang maha memberikan rezeki. Baik. Rasulullah tidak menyandarkan rezeki-rezeki itu, walaupun pakaian saja, dia tidak sandarkan kepada dirinya. Bahkan ketika mengenakan pakaiannya pun, tanpa taufik dari Allah, tanpa pertolongan Allah, tidak akan bisa manusia memakai pakaiannya sendiri. Antum kira kita memakai pakaian, memakai peci seperti ini, kita memakai peci seperti ini, ya, mudah kan? Tapi itu semua atas pertolongan Allah. Min ghairi haulin minni wala quwwah. Atau bisa juga la haula wala quwwata illa billah. Ya. Sekecil apapun perbuatan antum melakukan itu atas taufik dari Allah.
Antum bisa menghafal 1 juz, taufik dari Allah. Antum bisa menghafal 3 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz, 10 juz sampai full. Itu semua taufik dari Allah, bukan antumnya yang pintar. Tapi semua taufik dari Allah. Rezeki dari Allah. Antum punya mainan 1, mainan 2, mainan yang banyak, itu semua adalah rezeki dari Allah. Bukan karena antum pintar, bukan karena antum orang tuanya mampu dan lain sebagainya. Semua itu atas daya dan upaya Allah. Daya dan kekuatan Allah. Baik. Di sini juga tersirat ya tauhid rububiyah, bahwasannya Allah lah yang memberikan kita apa? Rizki. Apa rizki yang di sini? Berupa pakaian yang pertama, rizkinya. Yang kedua, rizkinya berupa daya, upaya, daya, kemampuan. Itu pun rizki dari Allah. Begitupun kekuatan tubuh kita, itu pun rizki dari Allah. Di sini tersirat bahwasannya Allah ya Belum Pak ya. tauhid rububiyah belum. Ada tauhid rububiyah. Baik. Kemudian ada tauhid uluhiyah juga. Ya, alhamdulillah. Berarti kita bersyukur kepada Allah. Maka di sini tersirat ketika kita bersyukur, maka tersirat apa? Tauhid uluhiyah. Kita mengesahkan Allah di dalam berdoa, di dalam beribadah. Kemudian juga tersirat tauhid asma wa sifat min ghairi haulin minni wala quwwah. Yang memiliki daya dan upaya dan kekuatan siapa? Allah. Allah yang maha kuat. Ya. Allah yang maha kuat. Al-Qawi. Maka di sini ada tersirat tauhid asma wa sifat. Baik. Ustaz singgung dalam buku tersebut tidak ada doa mengenakan pakaian baru. Sebelum kita masuk ke faidah, ya, doa mengenakan pakaian baru, bacaannya Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi masuni alahu wa a'udzubika min ghairihi wa ghairi mas wa a'udzubika min syarrihi wa syarri masuni alahu. Ya. Kenapa Ustaz? Kenapa? Sudah tidak bisa. Ya, yang belum hafal dihafalkan, tapi cari di redaksi yang lain. Atau nanti kalau memang itu nanti Ustadz catatin di sekolah kalau yang belum hafal nanti. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni alahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni alahu. Ini mirip-mirip sama doa ada angin ribut ya. Teman ada depannya berbeda. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi. Kalau as'aluka min khairihi wa khairi ma suni alahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni alahu, mirip. Ya. Ya Allah, aku hanya milikmu. Ya Allah, lakal hamdu. Ya Allah, maksudnya pujian ini ya, segala puji hanya milikmu. Milikmu atau pujian ini semua milikmu. Atau segala puji milikmu. Ya. Allah lakal hamdu. Ya Allah, hanya milikmu lah segala pujian. Anta kasautanihi. Engkaulah yang memberi pakaian ini kepadaku. Baru lebihnya sama. As'aluka khairi min khairihi wa khairi masunnya lahu. Aku mohon kepadamu agar memperoleh kebaikannya dan kebaikan yang ditimbulkan atau diciptakan dari pakaian ini. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatannya. Wa a'udzubika min syarrihi. Aku berlindung kepadamu dari kejahatannya, kejahatan yang pakaian ini dan juga kejahatan yang ditimbulkan oleh pakaian ini. Baik. Nah, di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, ya. Baik. Maksudnya adalah tadi
kebaikan yang diciptakan karenanya, ya, karena kebaikan itu yaitu kebaikan dengan menggunakan pakaian ini dalam ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pakaian ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita memohon kepada Allah agar diberikan kebaikan. Itu kebaikan dalam menggunakan pakaian ini untuk beribadah kepada Allah. Kemudian kejahatan yang diciptakan karenanya, karena pakaian itu adalah yaitu dengan menggunakannya dalam kemaksiatan kepada Allah. Kita berlindung itu. Jangan sampai kita memakai pakaian untuk bermaksiat kepada Allah, ya, dan menyelisihi perintah-perintah Allah. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ada doa lagi yang berkaitan dengan pakaian, yaitu ketika kita mengenakan pakaian baru. Tadi pakaian baru. Orang yang melihat kita mengenakan pakaian baru, orang itu akan mendoakan kita. Yang pertama doanya, tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Ini jarang yang baca, ini jarang yang pakai. Banyakan orang di doa yang kedua. Kalau ini kenakanlah sampai lusuh pakaian itu, semoga Allah Ta'ala memberikan gantinya. Allah Ta'ala. Semoga Allah menggantikan pakaian tersebut. Maksudnya kita ketika ada orang, kita ngeliat teman kita pakai baju baru, itu beli, pakailah pakaian itu. Ya, wa yukhlifullahu ta'ala, dan semoga Allah menggantinya dengan menggantinya untukmu. Maksudnya kenakanlah pakaian itu sampai lusuh, dan semoga Allah menggantikannya, memberikan ganti kepadamu yang lain. Semoga Allah memberikan kalimat doa, ya, semoga Allah Ta'ala memberikan gantinya. Tapi yang sering dibaca itu ilbas jadidan wa aish hamidan wa mut syahidan. Ini yang lebih gampang. Tapi sebenarnya sama, yang tadi juga gampang. Tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Yang ini ilbas jadidan wa aish hamidan wa mut syahidan. Ilbas jadidan, ya, berpakaianlah yang baru. Pakailah pakai pakaian yang baru. Wa aish hamidan, dan hiduplah dengan terpuji. Wa mut syahidan, dan matilah dalam keadaan syahid. Ilbas jadidan maksudnya apa? Ilbas jadidan, yang pertama tadi hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud, ya. Yang ilbas jadidan maksudnya pakai pakaian yang baru. Ya, ini kalimat perintah pakai fil amr, ilbas jadidan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah berdoa, ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberinya rizki sesuatu yang baru, memberi kamu rizki sesuatu yang baru. Ilbas jadidan maksudnya semoga Allah Ta'ala memberimu pakaian yang baru, ya, menggunakan fil amr. Kemudian waish hamidan, yaitu kehidupan yang mulia, ya, dan hiduplah yang mulia, yaitu kehidupan di dunia ini dengan terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan di sisi hamba-hambanya terpuji yang saleh, hamba-hambanya yang saleh, ya, terpuji. Kemudian wamut syahidan, dan matilah dalam keadaan syahid. Maksudnya apa? Maksudnya semoga engkau meninggal dengan diberikannya pahala seperti pahala orang yang mati syahid di dalam peperangan. Masya Allah, ya. Doanya bagus. Makanya kalau antum pakai baju, teman antum pakai baju baru, jangan cici baju baru, ya Allah baju baru nih, gitu. Jangan. Tapi doakan ilbas jadidan waish hamidan wa mut syahidan. Bagus sekali doanya, ya. Kenakanlah pakaian baru itu. Maksudnya adalah semoga Allah memberikan engkau pakaian yang baru, ya. Semoga Allah memberinya rezeki sesuatu yang baru. Apa saja yang baru. Waish hamidan, dan hiduplah, ya, dengan terpuji. Terpuji hidup di dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di sisi orang-orang yang saleh. Wa mut syahidan, dan matilah engkau, meninggallah engkau dalam keadaan meninggal seperti mendapatkan pahala meninggalnya orang yang mati syahid. Apa pahala orang yang mati syahid? Ganjarannya masuk surga. Ya. Masya Allah. Doa ini sangat baik, ya. Sangat bagus. Doa ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, dan disampaikan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Doa ini Rasulullah SAW mengucapkan kepada siapa? Umar, ya, kepada Umar, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau, doa Rasulullah SAW, yaitu Umar pun wafat,
ya dengan mati syahid di Masjid An-Nabawi. Padahal Umar sedang sholat. Umar sholat di Masjid Nabi, tapi Umar mendapatkan mati syahid di Masjid Nabi. Tikam oleh Abu Lu'lu Al-Majusi, ya. Lu'lu Al-Majusi. Ya, dengan 6 tikaman. Baik, faedah tentang ini yang mengenakan pakaian baru dan doa kepada orang yang mengenakan pakaian baru, kita nggak ambil faedahnya. Kita ambil faedah yang sesuai yang di buku saja, yaitu doa mengenakan pakaian. Ya, doa ketika memakai pakaian. Faedahnya apa saja? Sama seperti yang sebelumnya. Ada kata alhamdulillah, berarti menandakan hendaknya kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik, tulis. 1. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ustaz. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Allahumma shayyiban nafi'an. Hujan ya di sini. Karena udah hujan loh. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Ya, hendaknya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama. Yang kedua. Belum. Ustaz. Yang kedua. Hendaknya kita selalu bersyukur atau senantiasa bersyukur boleh kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sudah? Belum. Astagfirullah. Sudah. Dah, baik. Jam berapa ini? Nah, udah lewat, setengah jam lewat ini. Baik, yang kedua. Allah memiliki nama Ar-Razzaq. Allah memiliki nama Ar-Razzaq yang artinya Allah Maha Pemberi rezeki. Wa razaqanihi, dan rezeki darimu. Berarti kalau rezeki dari Allah, maka Allah lah yang memberikan rezeki. Maka Allah mempunyai nama Ar-Razzaq. Kalau Rabbi Zidni, bukan semua rezeki yang ada pada kita, kita kembali kita sandarkan kepada Allah. Allah lah yang memiliki rezeki tersebut, bukan kita yang menciptakan rezeki itu, tapi Allah yang memberikan rezeki itu. Allah memiliki nama Ar-Razzaq yang artinya Maha Pemberi rezeki. Allah memiliki nama Ar-Razzaq yaitu Maha Pemberi rezeki. Boleh kita jadi singkat. Allah memiliki nama Ar-Razzaq artinya yang Maha memberikan rezeki atau Maha Pemberi rezeki. Baik, sudah? sudah. Belum. Sudah. Sudah. Oh. Yang ketiga. Belum. Belum. Apa? Kita tungguin. Berantar. Mulai berat nih hujan ini. Kita masih di musola lagi. Baik, yang ketiga ya. Iya, Sat. Udah. Baik. Yang ketiga. Manusia adalah makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah. Yang memerlukan manusia adalah makhluk yang lemah. Yang memerlukan Ustaz.
Ya. Katanya manusia makhluk yang lemah. Kalau gitu hewan makhluk yang kuat dong. Hewan juga sama makhluk yang lemah. Bahkan mungkin lebih lemah dari manusia. Memerlukan apa, Sat? Walaupun hewan itu kuat sekalipun seperti gorila, banteng, tapi juga dibanding manusia, mereka ya walaupun manusia kekuatannya kalah sama mereka lebih kuat, tapi ya manusia mampu mengalahkannya dengan mudah ya. Kalau tumbuhan Langsung dibius selesai. Kalau semut tinggal Itu dijepret. adalah makhluk yang lemah, yang memerlukan pertolongan Allah, yang memerlukan pertolongan Allah. Manusia adalah makhluk yang lemah yang memerlukan pertolongan Allah. Sudah? Dah. Sudah. Sudah ya? Dah. Baik. Tambahan lagi yang keempat. Allah memiliki nama Al-Qawi. Al-Qawi, Sat. Ya. Apa Al-Qawi? Yang maha kuat. Ya, yang maha kuat. Karena di sini min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, tidak ada daya dan kekuatan dariku. Yani yang memiliki kekuatan itu siapa? Yang memiliki kekuatan siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah yang memiliki kekuatan, maka Allah lah Al-Qawi, Allah yang maha kuat. Manusia semua lemah. Ya. Manusia mampu melakukan sesuatu karena ada pertolongan Allah. Sat? Allah memiliki nama Al-Qawi. Artinya yang maha kuat. Dan Allah maha kuat. Ya. Allah yang maha kuat. Manusia nggak bisa melakukan sesuatu tanpa pertolongan dari Allah. Tanpa pertolongan dari Allah. Suara Ustaz masih jelas ya? Apa, Ustaz? Suara Ustaz masih jelas nggak? Putus-putus. Putus-putus. Ya hujannya besar sekali di sini soalnya. Jelas. Jelas ya? Baik, yang terakhir saja, yang terakhir. Jelas. Apa, Ustaz? Ulang-ulang yang nomor 4. Yang nomor 4, Allah memiliki nama Al-Qawi. Yang maha kuat. Artinya yang maha kuat. Yang kelima. Apa, Sat? Apa, Sat? Yang kelima. Ini terakhir. Hendaknya kita menyandarkan segala sesuatu kebaikan kepada Allah. Hanya kepada Allah. Hendaknya kita menyandarkan segala kebaikan. Anak nggak sengaja. Ustaz, anak nggak sengaja hendaklah, Sat. Ya, hendaklah sama saja. Hendaklah sama saja. Kita menyandarkan segala kebaikan hanya kepada Allah. Bagaimana? Menyandarkan apa? Hendaknya kita menyandarkan segala kebaikan hanya kepada Allah. Walaupun segala keburukan apapun yang ada di dunia ini semua adalah makhluk ciptaan Allah, ya. Segala bentuknya semua ciptaan Allah, ya. Bahkan iblis sekalipun laknatullah alaih, dia adalah ciptaan Allah, ya.
kebaikan kepada Hendaknya kita Allah. menyandarkan segala kebaikan hanya kepada Allah. Sudah sampai situ aja. Titik. Saya tanya menjelaskan, walaupun segala keburukan tetap juga Allah yang menciptakan, tapi dalam prinsip Ahlussunnah, ya, dalam kaidah Ahlussunnah, ketika menyandarkan kebaikan, kita mengucapkan kebaikan, kita sandarkan kepada Allah, namun ketika keburukan, kita timpakan kepada diri kita. Bagaimana firman Allah, perkataan Nabi Ibrahim ketika sakit, Fa'idha maritu bahwa yasin. Dan tak kala aku sakit, ya, tak kala aku sakit, sakitnya disandarkan kepada Nabi Ibrahim sendiri. Dan tak kala aku sakit. Padahal yang menciptakan sakit siapa? Allah. Tapi kata Nabi Ibrahim, dan tak kala aku sakit. Nah, bukan, dan ketika engkau memberikanku sakit, bukan seperti itu. Tapi dan tak kala aku sakit, kata Nabi Ibrahim. Bahwa yasfini, dan dialah Allah yang menyembuhkanku. Ketika sembuh, Allah Nabiullah Ibrahim sandarkan kepada Allah. Dan ketika dan dialah Allah yang menyembuhkanku. Padahal sakit juga yang menciptakan, yang mentakdirkan Nabi Ibrahim sakit adalah Allah. Cuman Nabiullah Ibrahim mensandarkan sakit kepada dirinya. Itulah kaidah yang sangat baik yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Faedahnya sampai berapa, Ustaz? Apa? Faedahnya sampai berapa? Kaidahnya udah selesai, sampai 5 saja. Ustaz hanya menjelaskan kaidah yang 5. Hendaknya kita menyandarkan segala yang baik ini, segala sesuatu yang baik hanya kepada Allah. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW tadi, rizki Allah beliau sandarkan kepada Allah. Allah lah yang memberikan kita rizki. Ya, farazaqonihi, seperti itu. Kemudian daya dan upaya, daya dan kekuatan Nabi Muhammad SAW sandarkan kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya. Kata Nabi, min ghairi haulin minni wala quwwah. Tanpa daya, ya. Tanpa daya dan kekuatan dariku. Tanpa daya dan kekuatan dariku. Berarti dari siapa? Dari Allah. Muhammad sandarkan daya dan kekuatan ini semuanya, dan juga rezeki disandarkan kepada Allah. Ya, dikembalikan semua kepada Allah. Allah lah yang memberikan daya, memberikan kekuatan, memberikan rezeki. Jadi hendaknya kita menyandarkan segala sesuatu yang baik kepada Allah. Baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jam sudah besar sekali, lebat sekali ini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau mau ditanyakan, suaranya yang jelas. Kalau mau ditanyakan dulu. Kayaknya suaranya udah apa? Ada nggak? Kalau nggak ada, nggak usah nggak pakai handsfree nih. Apa? Baik, gimana? Ada nggak yang mau bertanya? Suaranya kecil, Ustaz. Ya, gimana? Ada yang mau bertanya nggak? Tidak. Hafiz Ustaz. Tapi Nomor 1 apa, Ustaz? nomor 1, Iban. Tanya sama Iban. Apa, Pak? Nomor 1, hendaknya kita bersyukur. Hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Atau antum tulis saja hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Sudah selesai. Baik, ada lagi? Itu hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Ya, boleh. Nggak apa-apa, itu aja. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Selesai. Ada lagi? Kalau nggak ada? Farhan? Hamzah Sajadah? Andra?
Mana ada. Ini punya kakak. Ini sudah ya hasil menang-menang tau gak sih? Kamu apa sih? Wah. Oh ya punya kakak kan habis. Hah? Udah aku habis. Kan hilang situ. Baik. Iya. Udah ya, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Itu ini kakak ngumpul. kita cukupkan saja. Faizan? Namaku Muhammad Faizan, bukan Ojan. Ya Allah, panjang banget sih. Siapa yang ngatain, masih sering ngatain nih? Masih manggil-manggil Ojan? Bilang sama Hafiz Ustaz. Hafiz. Gak boleh ya, sayang ya. Jangan. Nama orang bagus kok, Faizan. Artinya pemenang, ya kan? Faiz. Ya, juara. Masa digantinya? Ya, jangan. Apa, Andra? Andra juga? Namanya bagus-bagus, Fis. Ngatain nama orang. Iya. Dah, nggak apa-apa. Iya, udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita semua manusia punya salah ya. Tapi yang terbaik adalah yang bertobat kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah. Jangan diulang lagi. Mungkin itu singkatan dari Andra Opa. Ayo, ada lagi yang mau ditanyakan? Faizan? Andra? Nggak ada. Andra, Alif ya? Alif ya Andra? Alif. Alif Batak. Alif. Ada lagi nggak ada ya? Kalau nggak ada kita cukupkan. Nah, dah ya nggak apa-apa. Baik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Ana tutup. Jazakumullah khairan kepada anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana kembalikan kepada Ustaz Adit. Tafadhol ya Ustaz Adit. Baik. Faedahnya cukup banyak. Kita juga jadi banyak. keluar duluan. Iya, naam, labas. Intinya dari faedah-faedah tersebut antum bisa mengerti bahwa kita harus bersyukur dengan apapun yang ada kita miliki dan mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Insyaallah Anda cukupkan untuk sore ini. Silakan siap-siap untuk berbuka. Jangan lupa perbanyak berdoa. Sedang hujan juga, alhamdulillah, masya Allah. Allah berikan hujannya. Sana nggak hujan di sini.